Karena saya ingatkan lagi rantai pasok, itu rantai pasok atau supply chain-nya. Jadi ada namanya rantai yang dapat memasok atau mengisi kosongan barang. Ya. SCM yang dua, SCM bukan hanya logistik yang keren, tapi sistem strategis untuk membangun kolaborasi lintas perusahaan, baik itu perusahaan internal ataupun eksternal. Nah, tujuan utamanya tentu biar ada peningkatan dalam konsep integrasi. Yang kedua, efisiensi. Dan yang ketiga adalah kepuasan pelanggan akhir. Nah, apa itu integrasi? Nah, ini yang di bawah itu ya, yang merah itu ya. SCM adalah tentang sinergi, bukan sekedar efisiensi internal. Sinergi, baik itu internal perusahaan ataupun dengan antar perusahaan. Konsep dasar RP dan MRP, atau RP itu rantai pasok dan MRP itu manajemen rantai pasok. Nah, rantai pasok, jaringan aktivitas yang mencangkup aliran bahan dari yang mentah, kemudian dikirim ke bagian produksi, kemudian setelah jadi, itu dikirim ke bagian distribusi, kemudian sampai di akhir yaitu masuk ke pelanggan produk tersebut. Itu namanya rantai pasok. Nah, adapun manajemen rantai pasok adalah metode strategis yang dapat mengelola keseluruhan aliran distribusi secara terintegrasi dan kolaboratif. Ya, jadi metode strategis untuk mengelola keseluruhan aliran distribusi yang diintegrasikan dengan entah itu sistem, entah itu non sistem, yang intinya adalah kolaborasi antar satu dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga, perusahaan bisa punya banyak RP atau rantai pasok, nah, tergantung jenis produk dan sumber bahannya masing-masing. Sehingga dapat kita ambil inti slide yaitu bahwa SCM atau Supply Chain Management adalah sinergi dari semua pihak, baik itu pemasok, supplier atau yang ngirim barang, ya, atau tempat atau orang yang kita pilih untuk menjadi penyedia barang mentah kita, gitu ya, bahan kulak kita, kemudian pabrik kita, distributor atau orang yang atau perusahaan ataupun orang yang biasa memasarkan atau membantu mendistribusikan atau membantu mengirimkan produk kita ke konsumen sampai ke konsumen. Perbedaan antara RP, logistik, dan distribusi. Oke, RP adalah rantai pasok, logistik, dan distribusi. Kita fokus ke yang pertama, yaitu fokusnya apa? Kalau rantai pasok, fokusnya itu lebih ke aliran barang, info, dana dari hulu ke hilir. Kalau logistik itu aliran material dari masuk ke pelanggan, dan distribusi itu penghantaran produk sampai ke pelanggan akhir. Oke, dan yang berikutnya yaitu ruang lingkup. Nah, kalau rantai pasok itu yang paling luas. Jadi paling kita membahas rantai pasok. Nah, logistik itu bagian dari rantai pasok. Adapun distribusi bagian dari logistik, ya. Jadi pertama rantai pasok, ibarat kata itu kalau ada lingkaran ini rantai pasok, kemudian di dalamnya ada logistik, dan di dalam logistik ada distribusi. Kemudian tujuannya, kalau untuk rantai pasok, tentunya adalah untuk integrasi total antara divisi satu dengan yang lain, ataupun perusahaan satu dengan perusahaan lain, sedangkan logistik itu untuk efisiensi operasionalnya, dan distribusi itu agar pengiriman dapat tepat. Sehingga SCM ini mengelola semuanya, bukan hanya sekedar mengantar barang saja. Jadi kita harus memahami apa itu rantai pasok, apa itu logistik, dan apa itu distribusi. Kemudian kerangka kerja MRP ya, Cooper dan Lamb. Tiga elemen utamanya, pertama adalah struktur jaringan. Siapa saja anggota rantai pasok itu, baik itu perusahaan pemasok atau yang bagian ngirim barang pulaan, kemudian bisnis kita atau perusahaan yang kita sedang butuh dia untuk mengirim barang pulaan, dan perusahaan ataupun orang yang menjadi distributor serta konsumen akhir. Yang kedua yaitu proses bisnis. Nah, aktivitas nilai tambah, procurement, manufacturing, delivery, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komponen manajemen, alat bantu atau alat kontrol yang mengelola aliran dan integrasinya. Sehingga kita dapat menggunakan ini sebagai blueprint atau rencana besar, rencana inti, master plan, atau mungkin
gambaran yang menjadi dasar utama untuk supply chain management dari pemetaan, integrasi, lalu ke evaluasi kinerja. Nah, yang kelima ada struktur jaringan rantai pasok. Kalau untuk identifikasi anggotanya, yang pertama adalah yang utama itu memberi nilai tambah seperti pemasok, produsen, dan distributor. Adapun pendukung itu yang menyediakan layanannya, misal bagian logistik, keuangan, sewa, pemasaran, dan lain sebagainya. Sedangkan dimensi strukturalnya itu yang horizontal, tingkatan. Yang vertikal, mainnya pemain di tiap tier. Dan posisi dekat sumber bahan atau dekat pasar atau posisi tengah dalam suatu pasar. Nah, tautan proses bisnis yang pertama dapat dikelola atau aktif dikelola perusahaan utama. Yang kedua dapat dimonitor, yaitu pengawasan saja. Yang ketiga tidak dikelola atau diserahkan ke pihak lainnya. Dan yang keempat non anggota bisa muncul karena krisis atau situasi tertentu. Oke, kemudian nah ini proses bisnis RP-nya yaitu pakai GSSC model, GSCF sorry model, The Global Supply Chain Forum menjabarkan ada beberapa proses bisnis rantai pasok. Jadi pertama pengelolaan hubungan pelanggan. Oke, yang kedua layanan pelanggan. Yang ketiga manajemen permintaan. Yang keempat pemenuhan pesanan. Yang kelima aliran manufaktur. Yang keenam pengadaan. Yang ketujuh pengembangan dan komersialisasi produk. Yang kedelapan pengembalian produk. Jadi ini merupakan beberapa proses yang bisa kita pelajari secara mandiri ya, di mana anda bisa mungkin searching langsung real-time info atau pengiriman dalam GSCF model atau just-in-time model menurut GSCF. Banyak nanti muncul, baik itu pakai AI ataupun Google dan buku. Yang mana intinya SCM atau supply chain management itu bukan cuma soal logistik, tapi juga strategi hubungan dan kompetitif. Ya, misalnya nih, dalam konsep Indofood, dia punya banyak perusahaan yang awalnya Indo-Indo gitu, seperti Indofood, CRP yang apa CP sorry, yang bagian mie, ini ada bagian bumbu, ada bagian bungkus, ada bagian yang mengemas, dan ada bagian yang nanti kemudian distribusikan ke pelanggan-pelanggan. Nah, ini semua nanti akan ada muncul proses bisnisnya dalam rantai pasok. Nah, komponen manajemen rantai pasok itu dapat kita bagi menjadi dua kategori. Pertama, fisik dan teknis, perencanaan dan pengendalian, struktur kerja dan organisasi, aliran produk dan informasi. Yang kedua yaitu manajerial dan perilaku, yaitu metode manajemen, kepemimpinan dan reward, serta budaya dan sikap organisasi. Yang mana intinya, tanpa kepemimpinan dan budaya yang mendukung, struktur sehebat apapun itu bisa gagal. Jadi dari ini semua, yang paling bertanggung jawab untuk memanage rantai pasok itu yang paling utama yaitu pemimpin atas, top manajemen. Jadi dia harus bisa menyiapkan yang bagian fisik dan teknis ya dari perencanaan, pengendalian, kemudian struktur kerja dan organisasi, produk dan informasi. Lalu berikutnya manajerial perilaku dari metode manajemen, kepemimpinan dan reward, serta budaya dan sikap organisasi. Nah, contoh studi kasusnya teman-teman, yang secara nasional, itu kalau bicara konstruksi Indonesia, ada tantangannya, yaitu ketimbangan timur-barat, dominasi distribusi barat, dan ketergantungan impor. Artinya, dalam supply chain management konstruksi itu, Indonesia masih dianggap sebagai beberapa penyedia bahan baku saja, bukan sebagai eh, penyedia bahan jadi. Dan itu menjadi masalah juga dalam konteks dunia. Nah, solusinya apa? Bangun kerangka kerja SCM nasional secara berbasis satu, kolaborasi multi kementerian, sehingga antar kementerian itu bisa saling bersama untuk sinergi tentang supply chain manajemennya. Baik itu kementerian apa? Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian kementerian yang berbasis tentang teknologi, kemudian kementerian yang berbasis tentang sumber daya alam. Nah, itu semua harus saling sinergi. Apalagi kementerian pendidikan dan pendidikan tinggi untuk SDM-nya. Kemudian yang kedua, pemanfaatan transportasi laut. Karena kita negara maritim, kita harus kuat secara kemampuan kelautannya. Yang ketiga, digitalisasi sistem informasi dan logistik. Sehingga perlu ada pengetahuan dan kemampuan dalam memahami sistem informasi yang digital untuk logistik suatu perusahaan. Dan adanya integrasi aktor dari tier 1 sampai tier 5, itu dari bahan baku hingga jasa logistiknya. Dan jadi SCM bukan hanya tentang barang,
tapi juga sistem ekonomi dan kebijakan nasional. Jadi teman-teman, yang ingin kami sampaikan bahwa eh, apapun usaha kita, ya dalam bisnis ataupun dalam perusahaan ataupun dalam apa itu semuanya memiliki tantangan dalam SCM. Jadi perlu kita pahami betul bagaimana cara mengatur supply chain itu agar dapat berjalan dengan semestinya dan dapat mampu untuk menopang usaha kita. Demikian teman-teman, semoga manfaat dan saya doakan semua sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.